Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Saumi Balda, seorang mahasiswi jurusan Tarjamah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pada video kali ini ya, dimana ini adalah part 3 dari rangkaian tentang kajian kritik penerjemahan AI. Di sini saya menggunakan ChatGPT untuk sebuah teks jurnalistik berbahasa Arab, teman-teman. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah yang sama, kritik penerjemahan, yang diampu oleh Pak Saifullah Kamali. Lanjut. Kualitas penerjemahan adalah kunci komunikasi. Penerjemahan berfungsi sebagai penghubung penting antara berbagai budaya dan bahasa karena mutu penerjemahan memengaruhi hasil dari terjemahan. Disbawahi bahwa kualitas penerjemahan adalah kunci komunikasi, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, penerjemahan itu kan adalah menghubungkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan dari satu bahasa ini kan pasti kita memiliki budayanya tersendiri, memiliki aksaranya tersendiri. Dan kalau misalnya kita terjemahkan, pasti kita juga menyesuaikan dengan penerjemah atau menyesuaikan dengan pembaca dari audiens dari si terjemahan ini, teman-teman. Jadi kenapa makanya mutu penerjemahan itu sangat memengaruhi hasil, karena balik lagi nggak sembarang orang bisa menerjemahkan, karena penerjemahan itu sangat sensitif, apalagi untuk kayak teks-teks hukum, teks-teks kedokteran. Pasti kan kalau misalnya ada yang salah kan akan berakibat fatal ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya untuk teks-teks seperti jurnalistik atau kayak sastra itu kan karena dia kan bagaimana sih pembacanya itu mengerti, karenanya dia boleh menggunakan metode yang namanya metode komunikatif yang pendekatannya itu adalah si bahasa sasarannya atau si pembacanya itu. Jadi boleh kurang lebih menggunakan kata-kata yang sangat dimengerti oleh pembaca sasaran, jadi nggak kaku-kaku banget lah gitu. Oke, lanjut perkembangan AI dalam kacamata penerjemahan. Jadi seperti kita tahu, dalam 5 tahun terakhir itu kan kita memasuki industri 5.0 ya, teman-teman. Dan kita tuh melihat ada perkembangan teknologi yang pesat, yakni ada mobil auto drive, terus ada robot-robot, ada asisten virtual seperti Alexa dan Siri, pasti teman-teman pernah dengar. Terus juga ada salah satunya AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan AI ini tuh sangat marak digunakan oleh manusia zaman kini karena dinilai mampu membantu pekerjaan manusia, teman-teman. Salah satunya itu ada ChatGPT. Pasti teman-teman tahu dan mungkin menggunakan pengguna setia dari ChatGPT, karena memang penggunanya itu ada 210 juta, teman-teman, untuk per bulannya. Jadi kurang lebih kalau penduduk negara Indonesia itu kan ada 250 juta, jadi kurang lebih satu Indonesia lah menggunakan ChatGPT setiap bulannya. Nah, untuk penggunaannya itu banyaknya dari mana sih? Banyaknya dari orang Amerika, teman-teman, yang menggunakan. Oke, lanjut. ChatGPT ini kan unggul dalam kecepatan ya, teman-teman. Jadi kita udah input prompt, input kata perintah, dan dia langsung dalam beberapa detik, nggak sampai menit, itu dapat melakukan perintah kita. Nah, kalau misalnya dalam kasus penerjemahan, dia mampu menerjemahkan dalam beberapa detik saja. Berbeda dengan kalau misalnya kita nerjemahin sendiri, pasti kan kita harus buka kamus dulu, terus harus melihat kata per katanya, ini artinya apa sih, ini artinya apa sih, terus kayak kita mencari alternatif kata lain untuk kata tersebut. Terus gimana kita juga harus melihat dari si konteks teks ini tuh teks apa sih, akademika, jurnalistika, atau sastra, atau mungkin akademik dan sebagainya macamnya. Nah, tapi meskipun unggul dari kecepatan, gimana sih dari kualitas penerjemahan si AI ini? Untuk 2 video kemarin, part 1 dan part 2, saya udah membahas tentang hasil dari penerjemahan AI, di kualitas penerjemahan AI. Jadi untuk part 3 ini, apakah ChatGPT dapat menerjemahkan dengan lebih baik atau justru performanya menurun nih, teman-teman? Oke, stay tune terus ya. Lanjut, kritik atas penerjemahan. Jadi
kurang lebih sama dengan namanya. Jadi kita mengkritik suatu penerjemahan atau kita mengevaluasi secara menyeluruh teman-teman dari penerjemahan itu, bisa dari kaidah-kaidah bahasanya atau dari penggunaan katanya atau dari tata letak kata-kata itu, atau kita bisa menggunakan acuan dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan bisa. Dan dalam hal ini saya menggunakan 4 teori: interferensi struktural, ejaan PUBI dan tanda baca, transliterasi, dan kesesuaian teknik dan metode. Nah, kenapa harus kita tuh menggunakan teori dalam dalam kritik penerjemahan ini? Kenapa? Karena agar kita tidak sewenang-wenang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengkritik kan kayak, ini kayaknya katanya kurang deh, ini ganti deh katanya kayak ini, atau kayak kita semaunya sendiri, senerka-nerka gitu. Padahal kan kalau misalnya dalam penelitian itu kan kita tidak boleh memasukkan hal-hal yang bersifat subjektif ke dalam penelitian, teman-teman. Jadi saya menggunakan teori-teori 4 ini untuk sebagai acuan saya dalam mengkritik dari penerjemahan AI ini. Jadi untuk interferensi struktural itu adalah tentang kaidah, teman-teman. Jadi kan pasti kan setiap bahasa itu kan pasti memiliki kaidah bahasa tertentu, kaidah bahasanya sendiri. Misalnya kayak Indonesia ada SPOK, terus kalau misalnya di Arab itu ada mubtada khobar. Nah, kalau misalnya kita menerjemahkan dari kalau misalnya kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mubtada khobar itu kurang lebih subjek dan predikat. Nah, apakah si penerjemah ini juga menerjemahkan benar-benar subjek predikat ke mubtada khobarnya ini tuh plek-ketiplek ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman, begitu. Nah, lanjut untuk ejaan PUBI dan tanda baca. Itu ada seperti yang kita tahu ya, ejaan PUBI seperti penggunaan kata di, imbuhan an, terus memakan misalnya, atau di mana, d-nya di spasi atau tidak, tergantung dari dia pakai kata kerja atau penempatan nama. Terus untuk tanda baca itu ada titik koma ya, of course, terus ada tanda tanya, tanda titik, terus ada tanda strip, terus ada dan segala macamnya. Terus ada transliterasi. Nah, dan transliterasi ini tentang aksara, teman-teman, pengalihan aksara. Jadi pasti di huruf Arab itu kan pasti menggunakan huruf hijaiyah, dan Indonesia menggunakan huruf A, B, C, D seperti biasa. Nah, untuk menjembataninya ini transliterasi ada, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di transliterasi, misalnya huruf alif itu diterjemahinnya A, terus kayak B jadi ba, gitu-gitu. Nah, terus untuk transliterasi ini ada banyak pedomannya, dan saya menggunakan pedoman dari kampus saya, dari kampus UIN Jakarta. Lanjut untuk terakhir adalah kesesuaian teknik dan metode. Di sini saya menggunakan 18 teknik Maulana Albir, dan metodenya metode dari diagram V dari buku Jembatan Kata Pak Syarif Hidayatullah Muhammad Syarif Hidayatullah. Lanjut untuk metode penelitian masih sama, deskriptif kualitatif, dan saya mengambil dari 10 paragraf terakhir, karena dari teks berita ini tuh kurang lebih ada 32 paragraf, teman-teman, dan saya membaginya ke tiga video karena selain panjang juga, jadi kan biar lebih enak untuk ditelitinya, dikritisinya, teman-teman. Saya mengambil dari judul beritanya itu Ustul Sumut Alami Israel la tasmahu lil qaribi wal wusul ilal Gaza falimaza irsalul musa'adati abra al-bahri. Nah, jadi diambil dari situs BBC Arabik ya, teman-teman. Teman-teman tahu kan BBC Arabik atau situs BBC Arabik yang berbahasa Arab ya. Terus dari langkah penelitiannya itu, pertama saya menyalin keseluruhan teks dari yang Ustul Sumut ini, terus menggunakan Google Lens, terus saya pindahin ke Word. Yang kedua saya harokati semuanya dengan menggunakan aplikasi Taskil. Terus yang ketiga saya menerjemahkan dengan ChatGPT dengan prompt tertentu, nanti prompt setelah ini ada ya, teman-teman. Terus yang terakhir saya menganalisis dengan teori yang tadi, terus juga dengan bantuan kamus online Al-Ma'ani dan offline Al-Munawir, teman-teman. Lanjut untuk promptnya. Promnya saya sesuaikan karena semakin detail semakin bagus, kata si OpenAI. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat promnya, teman-teman ya. Boleh di pause dulu untuk membacanya.
Oke, lanjut. Nih hasil terjemahan ChatGPT teman-teman. Di kiri ada teks sumber, di kanan ada terjemahan ChatGPT. Boleh di pause dulu ya untuk membaca secara keseluruhan. Lanjut. Lanjut. Hamdola, Prajul di kapal yang bernama Hamdola. Terus lanjut paragraf keempat. Lanjut lagi, armada keteguhan global. Siapa saja beserta armada keteguhan global? Sini lanjut. Di sini ada Arihlati Mandila, Hafidin Nelson Mandela. Itu emang bener Mandela, cucu dari Nelson Mandela. Lanjut. Barcelona Kulau. Lanjut. Sini ada yang ditebelin, wakolat sukunanu dariku. Oke, lanjut lagi untuk hasil dan pembahasan teman-teman. Dan saya di sini menemukan ada interferensi struktural di mana si ChatGPT itu menerjemahkan kilometer, padahal kan ini kan merupakan satuan jarak internasional ya teman-teman, dan yang telah diarabisasi. Jadi dia benar-benar yang ketiplek kilometeron, itu namanya arabisasi. Dan kalau misalnya dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu kita tidak menyebutkan kilometer secara panjang, tapi biasanya kita singkat. Jadi 180 km kapital di sebelah barat Gaza. Oke, lanjut. Untuk kajian POB dan tanda baca di sini ada lam yakun al-awwala alal usdulil haliyah koma iz ta'arradat ba'da sufuni lihajamati asna wujudiha. Lanjut. Bukanlah serangan pertama terhadap armada saat ini, titik. Beberapa kali sebelumnya juga mengalami serangan. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa ChatGPT itu mengganti penggunaan tanda koma menjadi tanda titik. Lihat dari kegunaannya, titik itu kan merupakan akhir dari suatu kalimat ya teman-teman. Jadi paragraf setelahnya itu seharusnya membahas tentang gagasan baru lagi. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari kedua paragraf ini, kedua kalimat ini itu masih saling berkaitan satu sama lain. Jadi seperti armada yang pertama itu diserang, bukan serangan pertama terhadap armada ini, tetapi kapal sebelumnya juga mengalami serangan. Jadi kan masih nyambung ya antara satu dengan yang setelahnya. Jadi seharusnya memang tidak diubah-ubah nih si komanya gitu teman-teman, tapi si AI ini malah mengubahnya menjadi titik. Jadi saya juga menyiapkan terjemahan alternatif, bukan serangan pertama bagi armada saat ini koma, karena beberapa kapal sebelumnya telah diserang. Lanjut. Untuk kesesuaiannya masih kombinasi antara literal dan semantik, tapi boleh diacungin jempol untuk ChatGPT karena dia menerjemahkan nama-nama atau tokoh-tokoh dunia itu sesuai banget dengan bahasa sasarannya teman-teman. Misalnya kayak gini teman-teman, ini kan Mandela, di sini Mandela. Terus dari ini nih aktris Perancis, Faronsiah Adila Hainil. Nah, di sini kan orang kan pasti mikirnya oh Adila atau Adele gitu kan. Nah, tapi di sini dia menggunakan huruf Prancis teman-teman di sini. Jadi itu benar-benar yang menurut saya perlu diacungi jempol untuk penerjemahan ChatGPT kali ini karena bagus, menyesuaikan dengan nama si Adele Hainilnya ini. Lanjut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari rangkaian penerjemahan ChatGPT untuk sebuah teks berita teman-teman, ini tuh masih perlu dikaji ulang banget, perlu dikaji ulang lagi untuk hasil terjemahannya karena terlalu kaku dan kurang berterima. Mungkin dari pembaca Indonesia mungkin mengerti maksud dari ChatGPT, tapi alangkah baiknya apabila penerjemahan itu yang sekali dibaca itu langsung kita mengerti, oh maksudnya ini gitu begitu, karena emang landasan kita sebagai penerjemah itu memang bagaimana caranya agar kita menghasilkan terjemahan yang sangat diterima oleh si pembacanya teman-teman. Dan juga disarankan untuk pengguna setia ChatGPT ini agar tidak terlalu terpaku pada AI saja, bisa menggunakan AI yang lain seperti Cloud, Skype, terus ada Perplexity, terus ada
Copilot, Gemini dan lain-lain. Dan jangan melupakan untuk referensi-referensi awal kita sebelum ada AI, sebelum ada kemajuan teknologi seperti saat ini, yakni dari referensi-referensi online, dari buku-buku yang ada di perpustakaan, yang ada di meja-meja, yang ada di rak-rak buku, itu juga termasuk referensi yang sangat aktual ya teman-teman. Dan untuk penerjemah seperti saya juga untuk tidak melupakan kamus offline ya teman-teman. Tapi kalau misalnya emang belum membawanya atau belum punya, bisa menggunakan kamus online teman-teman. Oke, lanjut untuk terjemahan alternatif. Boleh di pause dulu teman-teman untuk terjemahannya. Di sini ada teks sumber, ada terjemahan ChatGPT, terus ada alternatif penerjemahan. Di sini dia menerjemahkan kapal Aldomir, karena memang di sini al-ula Aldomir, kapal pertama ya Adomir, tapi sebenarnya itu bukan yang diterjemahkan dengan nama Aldomir, tapi sebenarnya nama kapalnya itu adalah Conscience teman-teman. Lanjut, dia juga tidak menerjemahkan ini Ayar, Mei atau Ayar, itu hanya Mei saja. Jadi saya tambahkan, ini tuh Ayar itu adalah nama bulan Mei untuk bahasa Arab kuno teman-teman. Lanjut, di sini juga ada, di sini ada Greta Thunberg, mana ya? Thunberg, Greta Thunberg, gitu. Lanjut, terus di sini juga ada Handola, diubah jadi Hanzala. Lanjut, di sini tuh AI rata-rata menerjemahkannya sebagai armada keteguhan global teman-teman. Padahal sebenarnya nama buminya, nama viralnya itu kan Global Smooth Flotilla ya. Lanjut, 9, terus ada 10. Ini juga masih dia menebalkan katanya seharusnya tidak ditebalkan karena ini bukan kalimat yang penting, atau dia bukan judul, atau bukan subbab judul gitu yang harus ditebalkan. Terima kasih teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari part 1 sampai part 3. Saya sangat berterima kasih sudah menemani saya dalam melakukan penelitian ini. Semoga penelitian saya ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk menggunakan AI, untuk lebih bijak menggunakan AI, juga untuk bisa untuk menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin mengkritisi suatu penerjemahan juga. Sukses dan sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.